PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk menilai prospek industri kelapa sawit nasional tetap positif seiring meningkatnya kebutuhan minyak nabati global dan dukungan program biodiesel serta perbaikan tata kelola industri. Meski dihadapkan pada dinamika harga CPO dan tantangan global, Perseroan menilai industri sawit masih menjadi salah satu penopang penting perekonomian Indonesia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan terus memperkuat efisiensi operasional dan optimalisasi produktivitas kebun guna menjaga daya saing dan kinerja perusahaan. Strategi pengendalian biaya dan pengelolaan operasional yang terintegrasi menjadi fokus utama Perseroan dalam merespon perkembangan industri. Direktur Utama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Jap Hartono mengatakan penerapan praktik perkebunan yang bertanggung jawab serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Manajemen meyakini dengan strategi yang adaptif dan fondasi bisnis yang solid, Perseroan optimistis dapat terus menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan serta berkontribusi positif terhadap perkembangan industri sawit nasional. Pemirsa, laba bersih PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI sepanjang tahun 2025 melonjak hampir 28% secara tahunan. Ya, kenaikan ini ditopang faktor eksternal berupa naiknya harga CPO global serta faktor internal melalui peningkatan penjualan dan efisiensi biaya. PT Astra Agro Lestari Tbk mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,15 triliun rupiah pada 2025, tumbuh 27,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba ini sejalan dengan kenaikan pendapatan perseroan yang mencapai 28,65 triliun rupiah, naik 31,3% secara tahunan. Kontribusi terbesar masih berasal dari penjualan minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya, yang mencapai 25,52 triliun rupiah. Dari sisi eksternal, rata-rata harga CPO CIF Rotterdam sepanjang 2025 mencapai $1.222 per ton, naik 13% dibandingkan tahun 2024. Sementara dari sisi internal, penjualan CPO dan turunannya naik 13,3%, serta penjualan kernel dan turunannya tumbuh 15,8%. Perseroan juga melakukan efisiensi biaya melalui inovasi teknologi untuk menjaga profitabilitas. Di samping itu, AALI memilih melunasi seluruh pinjaman bank jangka pendek dan panjang sehingga posisi utang menjadi nihil. Langkah ini berdampak pada penurunan cost of debt dan mendorong kenaikan laba per saham menjadi Rp764,65 per saham pada 2025. Meski total aset turun menjadi Rp27,05 triliun, total liabilitas anjlok 48,3% dan ekuitas naik 4,13%. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengumumkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara per Januari 2026 sebesar 0,21%. Defisit ini setara dengan Rp54,6 triliun. Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga akhir Januari masih cukup positif. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun. Pendapatan negara ini ditopang dari penerimaan perpajakan sebesar Rp138,9 triliun dan PNBP sebesar Rp33,9 triliun. Sementara belanja negara hingga akhir Januari mencapai Rp227,3 triliun yang ditopang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp131,9 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp95,3 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkapkan, hingga akhir Januari 2026 realisasi APBN mengalami defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21% terhadap produk domestik bruto. Purbaya menegaskan bahwa defisit APBN Januari Rp54,6 triliun tersebut masih sangat terkendali dan masih dalam koridor desain APBN 2026. Menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara telah mencapai Rp172,7 triliun atau 5,5% dari target APBN, tumbuh sebesar 9,5% year on year. Kinerja ini ditopang oleh penerimaan pajak perpajakan yang tetap kuat
serta PNBP yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non berulang tahun lalu. Di sisi belanja negara terrealisasi sebesar Rp227,3 triliun atau 5,9% dari pagu APBN, tumbuh tinggi sebesar 25,7% year on year. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama. Purbaya menambahkan pertumbuhan pajak pada Januari 2026 tercatat tumbuh sebesar 30,7% dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan dari efisiensi pajak. Purbaya berharap capaian tersebut dapat berlanjut pada bulan-bulan berikutnya lantaran hal ini bisa menentukan akselerasi belanja pemerintah, khususnya program prioritas. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan penerimaan pajak Januari 2026 ditopang oleh penerimaan pajak pertambahan nilai serta penurunan restitusi. Adapun per Januari 2026, realisasi penerimaan pajak tembus Rp116,2 triliun, naik 30,7% secara tahunan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan penerimaan pajak Januari 2026 ditopang oleh penerimaan pajak pertambahan nilai serta penurunan restitusi. Suhasil merinci penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah secara bruto tumbuh 7,7% dengan realisasi 82,6 triliun. Sementara dari sisi restitusi terjadi perbaikan manajemen restitusi yang membuat terjadinya penurunan hingga 23%. Adapun secara neto, terjadi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30,7% dari realisasi 88,9 triliun pada Januari tahun 2025 menjadi 116,2 triliun pada Januari 2026. Sedangkan secara bruto, penerimaan pajak tumbuh 7% dari 159,1 triliun pada Januari 2025 menjadi 170,3 triliun pada 2026. Penerimaan pajak kita di bulan Januari itu tumbuh dengan sangat solid. Ya. Netonya 30,7% pertumbuhannya. Jadi kalau tahun lalu sudah dikumpulkan 88,9 triliun, tahun ini netonya 116,2 triliun. Kalau kita lihat bruto dan restitusinya, maka brutonya itu tumbuh 7% dan ini adalah bagus sekali karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita di Q4 kemarin 5,39%, lalu kemudian ada inflasi 3%. Jadi ini mendekati kepada pertumbuhan ekonomi nominal. Sementara itu komponen pajak yang mengalami kontraksi yakni pajak penghasilan badan turun 4% dengan realisasi 20,6 triliun, PPh orang pribadi dan PPh 21 terkontraksi 20,1% senilai 13,1 triliun, terakhir PPh final, PPh 22 dan PPh 26 turun 10,6% dengan realisasi 26,7 triliun rupiah. Tim Liputan, IDX Channel.